jalur jalan lintas selatan atau JJLS selalu menjadi jalur alternatif pada musim lebaran seperti ini. Selain infrastruktur yang sudah bagus dan memadai, juga terdapat berbagai destinasi wisata yang indah dan memukau dengan sejuta panorama yang ditawarkan. Di wilayah Kulon Progo, JJLS-nya sudah sangat bagus sehingga dapat mempercepat waktu tempuh berkendara. Ya, karena selain halus, lebar, dan jarang lampu merah, sedulur juga akan terbebas dari kemacetan di perjalanan. Nah, bagaimana situasi terkini JJLS Kulon Progo? Ayo ikuti perjalanan Jalan Hendrikus sampai Paripurna. Tapi sebelumnya, kami Jalan Hendrikus dan segenap tim mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama ini kami ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi sedulur semua yang akan melakukan perjalanan. Teriring doa, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dari Underpass Bandara JIA Kulon Progo, mari ikuti saya. Kita mulai perjalanan dari Underpass JIA Kulon Progo di sisi sebelah barat. Sedulur, saat ini kita melintasi JJLS Kulon Progo. Tepatnya berada di Kelurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita saat ini memasuki Underpass Bandara JIA Kulon Progo. Oh ya sedulur, sebagai tambahan informasi, Underpass ini merupakan underpass terpanjang yang ada di Indonesia. Underpass Bandara JIA ini terdiri dari 2 lajur dengan total panjang 1,436 km, lebar 7,85 meter, dan tinggi 5,1 meter. Secara arsitektural dan narasi skenografi terminal, underpass ini dilengkapi ornamen dengan unsur seni budaya lokal menggunakan konsep gerak gembira, yang berarti apabila para pengendara melewati dengan kecepatan 40 km per jam, seolah-olah ornamen tersebut seperti bergerak-gerak. Selain itu, terdapat pula adopsi hiasan ornamental di gerbang sebelah timur dan sebelah barat underpass, serta motif pembatas jalan berupa stili lenteng khas Kulon Progo. Oke, kita lanjut. Sedulur, kita saat ini masih melintasi Jalan Dandeles Pantai Selatan atau yang sering disebut JJLS. Tepatnya berada di Macanan, Kelurahan Glagah, Kapanewon Temon, masih di Kabupaten Kulon Progo. Jalan JJLS yang kita lewati saat ini masih terpantau ramai lancar. Walaupun terkadang di persimpangan ada sedikit
kemacetan. Namun semua itu tidak separah di jalur provinsi yang selalu dipadati para pemudik. Pada saat lebaran seperti ini, JJLS merupakan jalur alternatif terbaik untuk menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Selain itu, di beberapa jalur lintas selatan tersebut juga menawarkan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti yang ada di depan sana. Di depan ada persimpangan. Apabila ke kiri arah ke Kota Wates dan Yogyakarta, kita akan mengambil lurus saja. Sedulur, sebentar lagi kita akan sampai di perempatan Pantai Glagah. Namun begitu, dari tempat kita ini sudah terjadi kemacetan. Ya, seperti yang saya utarakan, bahwasanya di sepanjang JJLS Kulon Progo menawarkan beberapa destinasi wisata. Salah satunya adalah Pantai Glagah yang akan kita lewati. Nah, inilah sedulur perempatan Pantai Glagah. Apabila ke kiri arah ke Kota Wates dan Yogyakarta, apabila ke kanan masuk ke destinasi wisata Pantai Glagah, kita masih lurus saja. Saat ini kita melintasi Jembatan Glagah. Jembatan ini baru selesai direnovasi pada akhir tahun 2023 yang lalu. Karena sebelumnya jembatan ini sudah ditutup beberapa tahun belakangan ini, sehingga jalur jalan lintas selatan terputus di jembatan ini. Nah, di sebelah kanan kita adalah jalan masuk menuju Dermaga Adikarto. Namun sayang, sampai saat ini dermaga tersebut menjadi terbengkalai karena gagalnya proyek membentuk ombak laut sebagai jalan keluar masuk kapal-kapal ikan. Oke, kita lanjut. Oh ya sedulur, jalur JJLS merupakan jalur alternatif yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Namun saat ini JJLS di wilayah Yogyakarta belum tersambung sempurna karena masih menyisakan dua lokasi yang belum tersambung, yaitu Jembatan Pandan Simo yang berada di perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Sedangkan yang kedua adalah Kelok 18. Kelok 18 sendiri berada di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, yang semuanya baru tahap pembangunan. Sedulur, sebagai tambahan informasi, di sepanjang JJLS Kulon Progo juga banyak terdapat destinasi wisata. Seperti halnya Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo juga menawarkan destinasi wisata pantainya di sepanjang jalan lintas selatan. Destinasi wisata tersebut seperti Pantai Congot, Pantai Glagah, Pemecah Ombak, Pantai Melarangan Asri, Pantai Bidara, hingga Pantai Trisik yang berada di ujung sebelah timur.
Pantai-pantai tersebut tidaklah jauh dari rute JJLS yang kita lewati ini. Sedulur hanya menentukan pilihan pantai mana yang akan dituju, dan seterusnya mengambil arah kanan atau ikuti petunjuk jalan. Pantai-pantai tersebut terletak kurang lebih 500 hingga 1 km dari JJLS ini. Sedulur, saat ini kita sudah sampai di Garongan, Kapanewon Panjatan, masih di Kabupaten Kulon Progo. Oh ya sedulur, saat ini kita berjalan ke arah timur untuk menyusuri JJLS Kulon Progo hingga di Bundaran Boro, Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedulur, jalan yang kita lintasi masih terpantau lenggang. Hanya sesekali kita berpapasan atau bersama dengan kendaraan yang lain, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk berkendara. Suasana seperti inilah sangatlah banyak menguntungkan, karena selain kita bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan, juga akan menghemat waktu, terlebih pada musim liburan Lebaran seperti saat ini. Namun saya juga menghimbau kepada sedulur semua untuk selalu berhati-hati di dalam perjalanan, terlebih apabila sedulur akan melewati JJLS Kulon Progo di waktu malam hari, karena masih minimnya rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan. Di depan ada perempatan. Apabila ke kiri arah ke Bendungan, apabila ke kanan ke pantai Larangan Asri, kita masih lurus saja. Kita saat ini banyak berpapasan mobil pribadi yang didominasi dengan plat B, sehingga kemungkinan mereka akan kembali ke kota tujuan ataupun berwisata mencari jalan yang cepat. Di depan ada perempatan. Apabila ke kiri ke arah Kota Wates, apabila ke kanan ke Pantai Bugel atau Pantai Bidara, kita masih lurus saja. Oh ya sedulur, perempatan tersebut dikenal banyak orang dengan nama Perempatan Bugel. Sedulur, saat ini kita sudah sampai di Petukuan 1, Kelurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
pemandangan di wilayah ini sangatlah indah. Hamparan persawahan yang menghijau di kiri maupun kanan, berpadukan langit biru dengan awan kelabu yang berarak, menambah perjalanan semakin berkesan. Tentu saja siapa saja yang melihatnya akan kagum dan terkesima. Nah, inilah sedulur keindahan panorama di jalur JJLS Kulon Progo. Selain berbagai destinasi wisata yang ditawarkan, tidak lama lagi kita akan sampai di Bundaran Boro. Bundaran Boro adalah sebuah persimpangan yang menuju arah ke Kota Bantul dan Yogyakarta via jembatan Serandakan 2. Sedangkan yang satu lagi menuju jembatan Pandan Simo yang merupakan jembatan terpanjang di Yogyakarta dan terpanjang ketiga di Pulau Jawa yang dalam tahap pembangunan. Nah, inilah sedulur yang dapat saya sampaikan tentang informasi jalur JJLS Kulon Progo pada masa liburan Lebaran saat ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nah, inilah sedulur Bundaran Boro. Apabila ke kanan ke arah Yogyakarta, apabila lurus ke jembatan Pandan Simo. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.